Kalau biasanya nunggangin kuda itu sudah biasa. Di sini ada yang unik nih, yaitu nunggangin sapi. Jepri. Bapak ada yang kabur. Ya ampun, sapinya kabur. Saya dan bapak-bapak di sini kali ini mau ambil sarang tawon merah yang di sini disebutnya yang-yang. Ya, hari ini kita mau panen belerang. Terus di sini tuh unik sekali karena pengambilan belerangnya ini menggunakan bambu-bambu ini yang sampai nanti belerangnya itu mengendap di antara bambu-bambunya ini. Lebih Selamat datang di Bumi Lampung, provinsi paling ujung sekaligus gerbang masuk Pulau Sumatera. Hari ini kaki saya melangkah menapaki tanah Lampung Tengah, salah satu daerah yang terkenal dengan komoditas peternakan sapi. Kalau biasanya nunggangin kuda itu sudah biasa. Di sini ada yang unik nih, yaitu nunggangin sapi. Dan sapinya juga nih ukurannya besar sekali. Yang saya mau naikin ini namanya Milky. Dan jenisnya juga di sini beda-beda. Kira-kira kita mau ngapain nih hari ini? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ada berbagai macam jenis sapi yang bisa ditunggangi. Biasanya berasal dari rumpun lokal. Ternyata sapi bisa jatuh. Turun dulu, turun. Di tim Milky dulu ya bang. Itu ada yang tenggelam satu, sekarang kita mau coba naikin dulu. Abang. Astaga. Jepri naik. Ternyata dia bisa naik sendiri. Oke, Jepri sudah berhasil diselamatkan. Kok dia bisa jatuh ya? Kamu kenapa sih? Takut dia. Oke abang. Ini yang kita selamatkan hari ini. Milky kita mana bang? Oke deh, sekarang Jepri sudah selamat, kita mau lanjut lagi ke sana. Oke bang, aman ya? Aman. Ayo Jepri, bye. Menjinakkan sapi sampai bisa ditunggangi memang membutuhkan waktu, cara, dan sentuhan khusus sampai sapi-sapi ini bisa jinak. Ini menungganginya juga susah-susah gampang karena ini beda sama kuda. Jadi kalau mau diberhentiin harus ditarik sedikit, kalau mau jalan harus ditebak sedikit ya. Ayo, Milky, let's go. Mengendalikan sapi saat berjalan tidaklah mudah. Ada kode-kode tertentu yang harus dipakai. Semuanya begitu asing bagi saya. Ini kalau misalnya jalan atau menunggangi sapi ini, dia agak susah juga karena kita nggak pakai penahan kaki. Dan ini betul-betul keseimbangan kita yang diutamakan. Sama ada teknik-teknik khususnya juga nih. Menunggang sapi tanpa pelana tidak semudah menunggang kuda. Badannya yang tinggi dan lebar memaksa saya harus membuka kaki lebih lebar. Sapi yang saya naiki ini, meskipun usianya belum sampai 2 tahun, tapi beratnya sudah di atas 500 kg. Semakin besar dan berat, sapi akan mudah lelah. Sekarang kita mau turun dulu karena sapi-sapinya mau istirahat dulu. Sudah perjalanan jauh. Berbeda dengan kuda, sapi cenderung lebih mudah lelah. Kakinya tidak kuat menopang beban terlalu lama. Bapak ada yang kabur. Ya ampun, sapinya kabur. Ada yang kabur ini sapinya. Mungkin karena baru 1 minggu ya Pak dijinakin ini ya. Baru dijinakin makanya kabur, aja kita kejar Bapak nanti dia hilang. Abang, nggak apa-apa Abang? Tidak apa-apa. Tadi jatuhnya terjungkar balik ini. Hai, dia takut sekali ini. Tapi dia kenapa mau lihat saya terus ya?
Tidak hanya latihan fisik saja, pecinta sapi di sini juga punya resep ramuan khusus untuk menjaga kesehatan sapi-sapinya. Nah, sekarang kita sudah siap nih, saya dan Bapak mau bikin ramuan untuk sapi-sapi ini yang dipercaya bisa meningkatkan staminanya sapi-sapi, bisa sehat dan juga bisa jinak. Oke, ini kita punya telur bebek, punya gula aren, terus ini ramuannya ya beras kencur, temulawak sama temu ireng. Oke, ini campuran semuanya. Ya, campuran. Oke, Bapak, kita mulai dari apa dulu, Bapak, biasanya? Biasanya telur. Telur dulu ya? Oke. Di itu. Mantap. Berapa telur, Pak? 10. 10 ya? Oke, ini. Sapi tunggangan memang salah satu hobi mahal. Selain harga sapinya yang mahal, perawatannya juga tidak mudah. Dan bumbu terakhir kita untuk sapi-sapi ramuan sapi ini adalah gula aren. Ini Bapak. Ya. Silakan dipotong-potong dulu. Tidak banyak yang tahu, jika gula merah termasuk salah satu nutrisi yang sangat dibutuhkan sapi ternak. Campuran gula merah diyakini dapat memberi energi, sehingga sapi memiliki sistem imun yang baik. Selain itu, aroma dan rasanya juga dipercaya dapat meningkatkan nafsu makan. Ramuan sebanyak ini hanya diperuntukkan untuk 1 ekor sapi. Sudah cukup, kita mau langsung kasih minum sapi-sapinya. Ayo, Bapak. Bambu ini cukup membantu memasukkan ramuan ke dalam mulut sapi. Gitu tuh. Berat habis ya, Pak. Aduh, ini lagi ngapain ini? Oh, sapi-sapinya lagi mandi. Oke, saya bantu. Mandi, let's go. Sapi perlu dimandikan supaya kulit sehat dan terbebas dari berbagai kuman dan kotoran penyebab penyakit. Selain itu, memandikan sapi juga bermanfaat untuk metabolisme tubuh sapi. Oke, karena aku sudah mandikan dia sudah bersih. Aku mau coba naikin. Karena di belakang semuanya pada naikin, saya mau cobain naikin sapi semi menta yang namanya bejo. Coba saya mau coba dulu. Tuh, 2, 3. Susah. 2, 3. Aduh. Susah. Dia besar sekali. Abang, saya boleh minta tolong? Saya mau naik, tapi saya mau minta tolong Abang. Punten, Bang. Ya. 2, 3. Sampai, Bang. Terima kasih ya, Bang ya. Dia sudah, Bang. Besar sekali, coba kalau dilihat lebih besar dari badan saya nih, sepanjang badan saya. Tapi dia lebih besar berkali-kali lipat. Tapi memang kalau nunggangin sapi itu susah juga, saya sampai jatuh. Apalagi baratnya itu lebih besar berkali-kali dari saya, jadi memang agak ekstra. Mantep ya abang-abang di sini, keren loh. Saya susah. Mantap abang, lanjut. Sapi ini harganya akan naik puluhan hingga ratusan juta setelah dijinakkan. Jadi kita sudah mandiin sapi-sapinya, sudah mulai bersih. Dan ini memang kalau saya ikutin dari tadi menunggang sapi yang tidak biasa. Sampai sekarang mandiin, terus perawatannya juga ternyata memang sapi yang sehat dan kuat itu, khususnya limusin dan semi mental di sini dirawat dengan baik, jadi dia bisa tumbuh sehat. Ikuti jejak saya. Jak, let's go! Petualangan saya kali ini berada di Kalianda, Lampung Selatan. Tepatnya di kaki Gunung Raja Basa.
Gunung setinggi hampir 1.300 meter dari permukaan laut ini terkenal dengan keindahan alam dan kearifan lokal warganya. Saya dan bapak-bapak di sini kali ini mau ambil sarang tawon merah yang di sini disebutnya yang-yang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mencari buruan kali ini bukan perkara mudah. Lokasi sarang yang berada di atas pohon membuat kami harus jeli saat mencarinya. Itu sarangnya, Mbak. Mana Pak? Itu yang di cawang pohon itu. Cawang pohon. Itu! Iya. Itu sarangnya. Kita sudah sampai di pohonnya dan sarangnya ada di atas. Untuk menghindari predator, tawon yang-yang membuat sarang di ketinggian. Sarang tersebut terbuat dari kulit kayu yang telah diolah sedemikian rupa. Kita sudah sampai dan sekarang mau siap-siap dulu dengan perlengkapan. Seperti jenis tawon lainnya, yang-yang mempunyai sengat yang berbahaya. Supaya terhindar dari sengatannya, saya harus melindungi diri dengan pakaian khusus. Oke, ini dia topi untuk perlindungan kita dari serangan tawon merah. Jadi kita pakai begini walaupun belum 100% kemungkinannya dia bakal menyerang, tapi kita harus berjaga-jaga biar aman. Oke Bapak, saya sudah siap ini. Yang-yang sangat agresif di malam hari dan pandangannya agak kabur saat terik matahari. Meskipun begitu, saya harus melakukan berbagai upaya agar tawon tidak bisa mendekat. Ini kita di bawah ini juga bikin asap supaya nanti ini juga membantu Bapak nanti yang naik supaya nanti si tawon yang ini tidak menyerang dengan agresif gitu. Itu Pak. Jadi kita mau bakar ini tabuyu kalau namanya di sini untuk sebagai senjatanya Bapak ngusirin nanti tawonnya atau yang. Membakar sarang adalah salah satu cara paling aman untuk menghindari serangan yang-yang di atas ketinggian. Jadi kita sarangnya udah jatuh, Bapak sudah berhasil nurunin, tapi ini di sini masih ada tawon-tawonnya dan yang berterbangan dan ini tuh sengatannya cukup berbahaya, jadi kita juga masih harus usir-usirin pakai api. Ini dia yang kita mau ambil, yaitu larvanya, dan memang kalau tawon merah ini dia hanya memproduksi larva, jadi tidak ada madunya. Larva adalah salah satu fase dalam proses metamorfosis tawon. Larva berasal dari telur yang disimpan di tiap bilik sarang. Dan sekarang nih waktu yang pas untuk kita mengolah larva ini dengan bumbu lokal di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk memasak menu ekstrim ini, saya harus mengeluarkan larva dari sarangnya terlebih dahulu. Sementara Bang Jay melubangi kelapa muda sebagai media pengolahannya. Saya sudah pernah cobain larva apis dorsata atau lebah, tapi sekarang saya mau cobain lebah larvanya tawon merah. Ibu, Bapak, saya makannya. Rasanya ada gurihnya. Tapi kalau misalnya yang lebah apis tuh lebih manis, kalau ini lebih agak tawar, cuman dia lebih lembut. Terus dia tuh bersih banget. Kalau dilihat dari teksturnya tuh nggak ada yang kotorannya atau yang hitam-hitam yang biasa kita temukan. Nah ini nih, bersih sekali. Wah, saya sudah penasaran nih Pak, kalau diolahnya kayak apa? Belum. Bapak. Resep Nusantara tak akan lepas dari bumbu rempah. Sambil mempersiapkan bumbunya, kelapa muda dibakar supaya airnya panas. Oke, ini dia sudah dicuci larvanya. Sekarang kita mau masukin langsung ke kelapanya. Setelah semua bahan dimasukkan, kemudian tutup kelapa mudanya.
supaya panas dan aroma dalam kelapa tidak keluar. Ini sudah jadi makanan larvanya yang dimasak dengan teknik kelapa muda, terus bumbunya dicampurin di dalam. Jadi kita mau cobain kenikmatan makanan ini. Ayo Ibu. Kelapa. Bapak ya, yang kelapa muda. Ini dia saya mau makan yang ada larva-larvanya. Makan saya ya. Coba deh. Jadi kalau larvanya ini kita masak pakai kelapa ini, dia rasanya lebih gurih, terus ada manisnya juga. Jadi lebih nikmat, apalagi ditambah rempah-rempah Indonesia seperti ini. Lezat tuh. Enak Bu, gurih. Kelapa muda memang memberi sensasi rasa yang berbeda pada masakan ini. Enak Pak. Masyarakat di sini juga percaya kalau air kelapa muda bisa menetralkan alergi dari larva yang-yang. Larva ini mengandung tinggi protein, jadi kita tuh kalau makan harus sesuai dengan kebutuhan dan juga secukupnya saja. Ikuti jejak saya, jejak Patong! Saya sedang berada di Desa Kecapi, Lampung Selatan, dan saya dan bapak-bapak di sini mau ambil salah satu kekayaan alam yang ada di sini. Apakah itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Let's go! Bapak di belakang semangat ya! Setidaknya ada 2 sumber air panas yang terkenal di kaki Gunung Raja Basa. Salah satunya sumber air panas alam Wai Belerang Simpur. Ya, hari ini kita mau panen belerang dan ini saya sudah sampai di tempatnya. Terus di sini tuh unik sekali karena pengambilan belerangnya ini menggunakan bambu-bambu ini yang disusun dari atas sampai ke sini, sampai nanti belerangnya itu mengendap di antara bambu-bambunya ini. Beraktivitas di sekitar belerang tidak semudah yang dibayangkan. Saya harus menahan aroma sulfur yang menyengat. Bahkan ada kalanya bau sulfur mengganggu pernafasan saya. Oke, ini dia yang terakhir. Oke, sudah Bapak? Dah, ini yang baru kita sudah pasang. Sekarang kita mau panen yang ada di atas. Oke, ayo Bapak. Ayo Pak. Belerang di sini tidak berbentuk bongkahan seperti di Kawah Ijen, melainkan berbentuk endapan seperti lumpur. Sehingga kandungan air di dalamnya cukup tinggi. Belerang yang keluar perlahan menempel pada bambu. Semakin lama direndam, semakin banyak belerang yang menempel. Panas. Tapi belerangnya memang udah banyak sekali nih di tangkainya ini, udah banyak sekali belerangnya. Kalau kita ini, wah, langsung jatuh. Jadi ini sudah 2 minggu sudah bisa dipanen dan ketebalannya tuh kira-kira ada 2 cm. Ternyata panas sekali. Wah, Bapak. Memang panas sekali ini belerangnya. Tapi emang udah tebal juga ya Pak ini? Udah siap panen? Oke. Bisa ya? Oh ya Pak. Panas loh. Jadi memang kalau dari bawah sana, ini rasanya lebih panas di sini. Karena dari bawah situ kira-kira 40 derajat ya Bapak? 40 derajat makin ke atas tuh makin lagi panasnya. Ini berapa derajat Pak di sini? 50-an. 50-an. Air panas berasal dari air tanah yang mengalami pemanasan secara geotermal. Ini langsung
diambil tuh gampang juga Bapak ya. Tinggal diserok pakai tangan. Itu sudah selesai, sekarang kita mau lanjut lagi di proses lipat ya Pak? Apa diikat? Diikat dulu baru nanti akan dipisahkan air-airnya. Sekarang kita mau ikat dulu. Terus ya. Sarungnya kemudian diperas. Lumayan ini. Tekan yuk. Tekan ya? Tekan. Oh, langsung Oke. ditekan seperti ini. Airnya juga keluar kalau ditekan seperti ini Bapak. Ini ngarung kalau udah ini. Ya, jadi lebih cepat mengering juga karena dia punya kadar air kita sudah keluarkan dulu semaksimal mungkin. Udah, oke, Kemudian nanti kalau misalnya mau dijemur itu lebih cepat ketimbang kita langsung jemur pas Ya. setelah panen. Nah, ini kita sudah selesai panennya. Sekarang saya mau coba memanfaatkan belerang yang sudah kita ambil ini. Kira-kira mau dimanfaatkan jadi apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bapak. Yuk. Memiliki kulit yang sehat dan bersinar adalah dambaan setiap orang, tak terkecuali warga desa Kecapi ini. Oke, sekarang kita mau memanfaatkan belerang tadi yang saya sudah ambil untuk kecantikan kulit. Dan ini sama Tete-Tete kita mau mulai untuk mandi ditemani dengan air terjun curug yang cantik ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Belerang merupakan unsur non-logam yang bentuk aslinya adalah zat padat kristal kuning. Tapi memang kalau teksturnya belerang ini, itu tuh sama seperti sabun biasanya. Cuman bedanya ini nggak ada busanya. Saya mencoba lulur dari belerang yang saya ambil tadi. Caranya cukup mudah. Balurkan belerang ke permukaan kulit seperti tangan dan wajah. Jadi memang belerang ini baik untuk kulit. Jadi untuk obat luar itu bagus. Bisa katanya melembutkan, terus mencerahkan, glowing gitu nanti hasilnya. Lebih halus tapi ya. Ternyata untuk mendapatkan kulit yang cantik tidak selalu mahal. Alam telah menyediakannya untuk kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berpetualang di kawasan lereng Raja Basa, saya dimanjakan dengan keindahan alam yang memukau. Di balik keasrian alamnya, Raja Basa memiliki beragam potensi yang sayang untuk dilewatkan. Saya sedang berada di Waikalam, Lampung Selatan, dan sekarang saya dan Bapak Misri mau cari tokek yang banyak di sini. Karena di sini juga lingkungannya masih asri, masih sejuk, dan juga masih alami sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bapak. Hutan di Waikalam masih ditumbuhi banyak pohon besar. Ekosistem yang masih terjaga membuat kawasan ini menjadi tempat yang cocok bagi berbagai macam flora dan fauna. Pohon yang kami datangi adalah pohon bunut yang berusia ratusan tahun. Tokek biasa tinggal di celah pohon untuk menghindari pemangsa dan fenomena alam. Ini ada di dalam situ, tapi memang dia tuh di dalam-dalam celah-celah pohon, dan ini cuma kelihatan matanya saja nih. Soalnya dia kulitnya berkamuflase sama persis kayak pohonnya ya Pak. Iya. Wah, agak susah juga ya, soalnya dia tuh punya tangan tuh kayaknya memang lengket. Pak, hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Itu dia tokeknya. Bapak, kita dapat tokek. Ini dia tokeknya, atau biasa juga dikenal dengan cicak raksasa. Ini dia masuk di dalam suku
Gene Nidai. Kalau pegangnya gimana Pak caranya? Dari belakang begini. Bapak, Mau dipegang. oke Bapak contohin dulu Bapak. Tuh. Di situnya? Coba Bapak contohin yang benar dulu Bapak. Nah, gitu. Oke. Oke. Kanan ya? Iya. Saya sini Pak. Iya. Oke Pak. Sini, lepasin dulu kali Pak. Tarik aja. Tarik aja. Iya. Iya, ini dia tokeknya. Kita dapat tokeknya. Dia lebih ke arah pasrah ya. Oke, kita sudah dapat satu Bapak. Kita mau lanjut lagi? Iya, tutup. Kita masih mau lanjut lagi untuk cari tokek-tokek selanjutnya. Telapak kaki tokek terdapat lapisan skensor yang berfungsi sebagai perekat agar tokek dapat menempel pada kayu maupun dinding. Kalau mata saya memang belum terang Bapak dalam melihat tokek. Ada nggak Pak? Tuh. Ada lagi Pak. Wih, banyak sekali di sini. Wih, ada Pak. Bapak. Wih, Bapak. Aduh. Tokek yang kita sudah dapat dan ini dia juga masuk ke dalam reptil jenisnya. Terus ini kalau dilihat nih motifnya tuh berbeda dengan tokek-tokek yang sudah kita dapat tadi juga. Ini lebih kayak bertotal-total warna orange dan memang tokek ini tuh menyesuaikan juga sama kulit kayu yang mereka tempati. Oke Bapak, ini sudah? Oke, kita masukin ke dalam. Satu Pak. Satu, dua, tiga, itu Bapak keluar. Di dalam juga ada soalnya. Oke, kita berhasil. Yeay. Coba diikat lagi ya. Tokek dikenal mempunyai gigitan yang sangat kuat. Tokek akan menambah daya gigit saat mangsanya agresif. Sebaliknya, gigitannya akan melemah saat mangsanya tenang. Ih, Bapak dapat lagi satu tokeknya. Bapak ini dapat lagi ya? Iya. Aduh, gimana cara pegangnya? Sabar. Saya belum lulus up. Coba Pak. Turun dulu. Nah, kita dapat lagi nih tokeknya yang sudah kesekian. Dan sekarang kita mau sudahan dulu cari tokek, kita mau olah. Jadi makanan yang bisa dimakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini dia tokek yang tadi kita sudah ambil, sekarang kita mau olah. Karena masyarakat di sini percaya kalau tokek ini punya manfaat dan khasiat yang bagus untuk tubuh kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Daging tokek dipercaya bermanfaat untuk kesehatan. Makanya, meski termasuk makanan ekstrim, hewan ini banyak diburu dan diperjualbelikan. Oke, sekarang kita mau olah tokeknya dengan cara yang sederhana. Tinggal dijepit saja biar dia bisa matang secara sempurna nanti. Terus kalau kita lihat juga ini sudah dikulitin juga karena biar nanti dagingnya nggak alot dan cepat matang. Jadi matangnya juga merata. Oke Bapak, ini diikat langsung ya Pak? Iya. Oke, ini sudah semuanya. Sekarang kita mau langsung bakar. Jepitan ini sangat membantu saya untuk membolak-balikkan daging tokek supaya matang merata. Nih, warnanya sudah berubah dan sudah kelihatan siap untuk dimakan. Jadi kita sudah mau langsung angkat dan makan. Ini sudah matang. Kalau dicium nih aromanya tuh seperti ikan bakar. Tapi kalau dagingnya sendiri saya belum tahu karena saya belum pernah coba. Dan ini kalau diambil daging ya, itu kayak kenyal gitu. Rasanya ini seperti daging bakar, tapi dia agak lebih keras. Cuman memang dagingnya tuh lebih sedikit, jadi kebanyakan tuh dia punya tulang nih kayak gini-gini nih. Nih.
Nah, ini tulangnya nih, dagingnya cuma seuprit. Makanya kayak gini. Jadi memang ternyata selain dagingnya ini bisa dimakan dan empuk, toke ini juga memiliki khasiat yang dipercaya bisa menyembuhkan asma dan juga mengobati penyakit kulit. Ikuti jejak saya, jejak Pantuan! Kak Haji Andre, udah deket bulan Ramadan, kasih tips-tips dong. Hapuskan dendam, bersihkan hati, luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tumben bener gue.